Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata pada rabbanya, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara, kasih dan Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana ungkapan bahwa semua orang itu ingin diselamatkan oleh Tuhan. Nah sekarang patokan iman kita ada di mana? Patokan iman kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau dulu orang berpikir, dulu ya, Perjanjian Lama dulu berpikir kematian itu adalah hukuman atas dosa. Ya, ini Perjanjian Lama. Tetapi semenjak Tuhan Yesus itu mengalami kebangkitan dan dari warta Tuhan diungkapkan bahwa ternyata kematian itu justru pintu gerbang untuk menuju kepada hidup abadi. Tetapi hidup abadi yang bagaimana? Semacam ada dua cabang, yaitu kegagalan total atau keselamatan. Keselamatan itu surga, kegagalan total itu bisa dikatakan neraka. Nah, sekarang kalau demikian kita bisa memahami ini, kematian adalah itu gerbang, bukan akhir kehidupan. Ini yang menjadi pegangan kita. Lalu yang kedua adalah setiap orang yang meninggal selalu masih membawa beban dosa. Jadi dosa itu masih ada dalam diri kita. Jadi setiap orang yang meninggal yang 100% itu suci, itu hanya kita temukan dalam diri Bunda Maria. Tapi yang lain-lain ada beban dosa yang harus dipegang, dibawa. Nah, Ibu Bapak, saya kasih beban dosa inilah yang harus membuat orang harus mengalami kemurnian. Karena surga satu titik pun itu tidak boleh masuk surga kalau masih ada dosa. Karena dalam surga yang ada adalah kesucian. Yang sedangkan kalau kita mati, kita bawa beban dosa. Terus pilih. Nah, Tuhan untungnya membuat pemurnian yang kita sebut dengan api pencucian atau api penyucian atau purgatorium atau purgatorium. Jadi situ kita bisa melihat Tuhan itu tetap mau untuk mengampuni dosa kita diampuni, tetapi beban dosa itu masih ada di dalam diri kita. Maka perlu pemurnian. Ibu bapak, saudara, kasih dan Tuhan. Kalau demikian, kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini kita tetap mempunyai harapan untuk selamat. Nah, sekarang pada hari ini kita bersolidaritas dengan mereka yang sedang mengalami penderitaan, yang seringkali disebut dengan gereja yang sedang menderita. Yaitu tidak pencucian. Kalau gereja yang bahagia adalah gereja yang berada di surga. Kita gereja yang masih berjalan. Nah, masing-masing gereja kan harus bersolidaritas satu sama lain. Contohnya kita selalu minta supaya didoakan oleh gereja yang sudah bahagia. Kita mohon kepada Santo untuk mendoakan kita. Tapi kita yang masih bisa berdoa, maksud tidak mendoakan gereja yang sedang menderita, yang ada di hari pencucian. Maka kita pun memohon sebagai gereja yang sedang berjalan ini, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan proses penyucian di akhir pencucian itu secara cepat, tidak perlu lama-lama. Dan
Ibu bapak, saudara terkasih oleh Tuhan, maka kita tidak hanya sekedar berdoa, tetapi kita juga menyadari mengenai akhir kehidupan kita yang sebetulnya membahagiakan dari diri kita. Nah, ini yang kita rayakan pada hari ini. Nah, sekarang untuk diri kita, kehidupan untuk diri kita bagaimana? Ibu bapak saudara terkasih, kita bangga bahwa nanti akhir kehidupan kita akan mengalami keselamatan. Tetapi apakah dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini kita juga akrab dan dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu betul mau untuk memberikan kasih-Nya kepada kita untuk menyelamatkan kita? Apakah kita mau juga senantiasa mau mendekat dengan Tuhan, mau mencoba untuk menangkap bahwa rencana Tuhan ini itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita, tetapi endingnya, akhirnya adalah mau membahagiakan kita? Apakah kita mau mendekat dengan Dia? Kalau ya, maka keselamatan itu ada. Tetapi kalau kita sendiri mengalami keraguan-raguan akan hal itu, ragu-ragu berarti tanda ada ketidakkeyakinan, maka yang ada adalah kita justru nanti terhempas menjauh dari Allah sendiri. Dan nanti kalau sudah menjauh dari Allah, kesempurnaan dari menjauh dari Allah adalah kita dalam dunia keabadian tidak bisa dekat akrab dengan Dia, tidak bisa mengalami keselamatan. Maka selama kita masih di dunia, mari kita mendekat terus pada Tuhan. Intimitas kita pada Tuhan inilah yang menjadi gambar kita, supaya kita bisa mendapatkan kepastian keselamatan kita. Selamat merenung.